Ya, jadi untuk halaman loginnya adalah seperti ini ya. Jadi untuk rekan-rekan yang mau mendaftar silakan nanti di halaman web KP Kuliah klik tombol daftar atau masuk ya. Untuk yang sudah punya akun tahun lalu gagal, tahun ini bisa dicoba kembali ya dengan menggunakan akun yang sama. Tetapi untuk adik-adik yang belum punya akun karena mungkin juga akan baru lulus tahun ini. Jadi silakan buat akun baru. Untuk pembuatan akun baru di sini memerlukan 3 parameter, NIK, NISN, MPSN. Kemudian juga mohon dipastikan alamat email yang nantinya akan digunakan untuk mengirim akun ini adalah alamat email yang aktif. Kami juga menyampaikan beberapa rekomendasi di sini terkait dengan alamat email ini. Nah, ini kalau misalnya merujuk ke pertanyaan yang sering muncul ya di helpdesk gitu kan ya. Kak, kita sudah daftar nih, kok akunnya belum nyampe juga nih gitu kan ya. Nah, kemungkinan besar ini ada kendala di email ya. Jadi terlepas itu ininya valid ya, itu kemungkinan besar ya itu kendalanya biasanya ada di email. Jadi jangan khawatir sekiranya ada kendala, kami juga buka helpdesk ya yang available 24 jam. Jadi di halaman web KIP Kuliah pada bagian pojok kanan bawah itu ada tanda tanya, silakan diklik saja tombol tadi, kemudian langsung diajukan ya pertanyaannya apa, kendalanya apa. Jadi nanti tim helpdesk akan membantu pertanyaan dari adik-adik semua di situ. Nah, setelah login kira-kira apa yang muncul di dalam formulir? Secara umum untuk formulirnya mirip seperti yang ada pada tahun lalu ya, hanya saja mungkin terkait dengan status DTKS. Jadi kalau di tahun lalu kita itu menggunakan informasi desil ataupun persentil. Jadi untuk yang terdata di DTKS itu kita kembalikan ya yang bersangkutan itu ada di desil berapa, ada di persentil berapa di situ. Nah, untuk saat ini berdasarkan informasi yang kami terima dari Kemensos, semua yang terdata di DTKS itu adalah kategori mampu sebagai penerima KIP Kuliah. Jadi layak sebagai penerima program KIP Kuliah. Jadi kategori layak ya. Nah, pastinya di sini antara yang terdata di DTKS dengan yang tidak terdata di DTKS akan berbeda formulirnya. Ini juga sering menjadi pertanyaan bagi adik-adik. Kok teman saya formulirnya banyak banget ya, padahal saya mau ngisi lengkap sekali nih gitu kan. Padahal sedangkan punya saya di sini hanya ada 5 komponen ini saja di sini. Jadi itu jumlah formulir yang muncul sangat dipengaruhi oleh status ya yang bersangkutan apakah terdata di DTKS atau tidak. Untuk adik-adik yang yakin sudah memang terdata di DTKS tapi pada waktu registrasi di situ diidentifikasi belum terdata, ini jangan khawatir, kita juga menyediakan tombol khusus ya untuk melakukan sinkronisasi secara mandiri ya supaya data adik-adik tadi itu dicek ke DTKS untuk pengecekannya berdasarkan NIK. Nah, jadi mungkin bisa dipastikan bahwa NIK yang digunakan untuk mendaftar di KIP Kuliah itu sama dengan NIK yang tercatat di DTKS ya. Kita lihat masing-masing komponen. Di sini ada biodata, ada keluarga, ada prestasi, rencana, dan seleksi. Nah, untuk seleksi ini itu baru muncul setelah status kelengkapan berkasnya adalah lengkap. Jadi kalau statusnya belum lengkap, di sini seleksi, kartu peserta, kartu formulir itu belum bisa muncul. Jadi adik-adik diminta untuk melengkapi dulu. Apa saja yang perlu diinputkan pada komponen biodata? Jadi secara umum, komponen biodata ini adalah data primer dari adik-adik semua. Beberapa data dasar itu kami ambil dari Dapodik. Ya, jadi yang di disable ya, yang tidak bisa diklik, tidak bisa diubah, itu adalah data yang kami ambil dari Dapodik dan sifatnya adalah primary, tidak bisa diubah di situ. Sekiranya ada perubahan data, mohon revisi data yang ada di Dapodik. Setelah berubah, tinggal klik saja tombol di pojok kanan atas, sinkronisasi ulang Dapodik. Otomatis sistem akan mengambil data terakhir yang ada di Dapodik. Kemudian untuk komponen lain silahkan dilengkapi sesuai dengan kondisi real di situ ya. Kemudian untuk data keluarga, kita minta foto Anda bersama keluarga besar, keluarga tercinta di situ. Kemudian mohon juga bisa diinformasikan nomor kakak, nomor NIK, kepala keluarga atau wali. Kemudian juga penghasilan, kemudian juga detail dari kedua orang tua di situ. Kemudian di halaman berikutnya adalah data prestasi. Untuk prestasi, terutama adik-adik yang memang sangat berprestasi di SMA ataupun SMK, cukup disampaikan 3 prestasi unggulan saja di situ. Ya, adik-adik bisa pilih kira-kira mana nih yang menurut adik-adik paling punya nilai jual lah misalnya ya, yang paling bergengsi hadiahnya atau pialanya di situ. Jadi silakan pilih 3 saja. Ini nantinya akan jadi bahan pertimbangan perguruan tinggi untuk proses validasi ya. Kemudian berikutnya adalah rencana. Untuk rencana ini adalah kaitannya dengan rencana tempat tinggal nanti adik-adik ya, ketika nanti sudah diterima di perguruan tinggi kira-kira seperti apa. Kemudian kalau keempat ya, formulir itu sudah terisi, maka akan muncul menu seleksi. Jadi untuk seleksi kami berikan kesempatan seluas-luasnya kepada adik-adik untuk mengikuti setiap jalur seleksi. Jadi kalau misalnya sekarang seleksi SNMPTN sedang dibuka, ya silakan Anda daftar SNMPTN. Gitu kan ya. Kalau misalnya masih gagal di SNMPTN, Anda bisa daftar lagi di SBMPTN ya. Kemudian kalau misalnya masih gagal, Anda bisa ikut jalur mandiri. Nah, sebagai catatan perlu diwanti-wanti di sini adalah saat Anda memilih seleksi di sini itu bukan serta-merta Anda ikut seleksi nasional, tidak. Ya, ini hanya sebagai informasi kepada penyelenggara seleksi bahwa Anda dalam mengikuti seleksi tadi itu menggunakan mekanisme KIP Kuliah. Ya, jadi mohon dipastikan kalau misalnya contoh ya SBMPTN, tadi rekomendasi saya adalah silakan Anda pilih seleksi SBMPTN di KIP Kuliah, kemudian Anda lanjut daftar seleksi di LTMPT. Ya, bukan berarti pemilihan seleksi perlu di-highlight di sini adalah sebagai indikasi bahwa Anda ikut seleksi itu. Ya, jadi untuk seleksinya silakan ikut prosedur yang ada atau yang berlaku secara nasional ya, atau yang berlaku di perguruan tinggi di situ. Kemudian untuk adik-adik yang sudah melengkapi berkas, ini nanti akan memperoleh kartu peserta KIP Kuliah ya. Kemudian juga bagi perguruan tinggi, ini ada informasi penting pada bagian pojok kanan atas, kami akan sajikan nomor KIP yang bersangkutan, nomor KKS ataupun status DTKS-nya apakah terdaftar atau tidak di situ. Kemudian juga adik-adik bisa melihat
formulir pendaftaran biasanya ini dibawa ya ketika adik-adik registrasi ulang ya, diterima masuk perguruan tinggi, diterima program KIP kuliahnya di situ. Nah, sedikit catatan ya untuk yang tidak terdata di DTKS. Kalau tadi kan contoh formulir untuk yang terdata di DTKS. Untuk yang belum terdata di DTKS, karena di sini tadi Pak Muni sudah memaparkan bahwa validasi oleh perguruan tinggi itu kita lihat dari 4 komponen. Pertama adalah berdasarkan kepemilikan nomor KIP, KKS, status DTKS. Nah, kalau misalnya tidak memiliki salah satu dari tadi, nggak ada masalah gitu kan ya. Kita akan juga validasi berdasarkan status ekonominya. Ya, sehingga di sini untuk adik-adik yang belum terdata di DTKS, kami mintakan informasi tambahan terkait dengan ekonomi, rumah, dan aset. Ya, jadi mohon bisa diisikan sesuai dengan kondisi real. Kalau misalnya adik-adik yakin memang sudah terdata di DTKS, sudah cek DTKS ada, tapi belum ya sinkron dengan SIM KIP kuliah, silahkan klik tombol cek status DTKS. Otomatis di sini SIM KIP kuliah akan melakukan sinkronisasi ulang dengan DTKS Kemensos ya. Jadi ini tombol silakan dimanfaatkan dengan bijak ya. Tidak, kalau sudah jelas-jelas memang tidak terdata di DTKS, jangan diklik setiap menit ya, karena otomatis akan mempengaruhi rekan-rekan yang lain di situ ya. Oke, kemudian terkait dengan data ekonomi, kira-kira apa yang diminta di sini? Untuk data ekonomi, kami minta dokumen pendukung keadaan ekonomi. Ini biasanya bisa berupa SPTJM ya, dari kelurahan gitu kan ya, ataupun dokumen-dokumen pendukung lainnya yang bisa mewakili status ekonomi adik-adik semua. Kemudian mohon bisa diinformasikan di sini ya, pekerjaan ayah, penghasilan ibu, penghasilan ibu, kemudian tunggakan ataupun hutang ataupun piutang ke pihak lain sebagai bahan pertimbangan dalam proses seleksi berdasarkan status ekonomi. Kemudian kita juga minta data berkenaan dengan rumah. Silakan difoto rumah yang memang benar-benar dimiliki oleh keluarga adik ya, adik-adik situ ya. Jangan sampai moto rumah tetangganya yang kurang mampu kemudian nanti diunggah di sini, karena biasanya teman-teman di perguruan tinggi, Bapak Ibu di perguruan tinggi itu biasanya kadang melakukan sampling ya untuk melakukan validasi kelayakan dari penerima program KIP kuliah. Kemudian yang terakhir adalah data berkenaan dengan aset ya. Silakan di laporkan ya berbagai aset ya yang dimiliki oleh adik-adik, misalnya barang berharga di situ ya, emas, mobil, sepeda motor, becak dan lain sebagainya ya. Ini juga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman di perguruan tinggi dalam proses validasi kelayakan. Dan yang terakhir yang bisa kami catat ya sebagai masukan berdasarkan pengalaman yang sudah masuk ke helpdesk sejauh ini, ada 4 bagian atau 4 komponen. Yang pertama adalah mohon pastikan data yang tercatat di Dapodik valid. Ya, jadi adik-adik ketika membuat akun itu sesuai dengan NIK, NISN dan NPSN yang tercatat di Dapodik ya. Kemudian mohon dipastikan NIK adalah milik pribadi, bukan milik orang tua ataupun wali di situ. Jadi kalau misalnya ada kesalahan pada NIK, ketidaksesuaian pada NIK, Anda punya NIK baru, mohon diperbaiki data yang di Dapodik terlebih dahulu, baru Anda mendaftar KIP kuliah di situ ya. Kemudian untuk alamat email ini yang urgent ya, karena memang berdasarkan pengalaman biasanya kenapa akun saya tidak sampai juga padahal sudah 24 jam di sini. Mohon dipastikan bahwa alamat emailnya adalah alamat email yang valid dan milik pribadi ya. Jangan sampai di sini ya, mohon maaf nih, terutama untuk adik-adik yang dibantu oleh sekolah ya dalam proses pendaftaran, jangan sampai menggunakan email sekolah. Kalau bisa langsung email adik-adik sekalian di situ. Karena mungkin kan nantinya kalau sudah nanti diterima untuk kedepannya ya, pasti akan sangat bermanfaat ya email tadi untuk berbagai informasi dari kami. Kemudian yang terakhir ya, kalau misalnya ada kesalahan terkait dengan ISN, MPSN dan NIK, untuk siswa yang belum lulus ini silakan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Mohon bantuan Bapak Ibu guru untuk melakukan perbaikan data yang bersangkutan di Dapodik. Kemudian untuk yang sudah lulus ini bisa melakukan perbaikan secara mandiri di laman pd.data.kemdikbud.go.id/verval lulusan. Ini linknya bisa diakses juga di SIM KIP kuliah. Jadi kami sudah berkoordinasi dengan teman-teman Dapodik ya untuk mengakomodasi sekiranya adik-adik mengalami gangguan ataupun mengalami kendala terkait dengan ISN, MPSN dan NIK ya. Sebagai catatan di sini ya terkait dengan data pokok ini ya, mohon bisa digunakan atau diinputkan ya sesuai dengan kondisi real yang ada di sekolah di situ ya. Oke, jadi itu saja saya rasa dari saya berkenaan dengan sistem pendaftaran. Berikutnya saya kembalikan ke Mbak Novi sebagai moderator. Enggak Mbak, kasih. Terima kasih Pak Muni selaku subkoordinator KIP kuliah dan Pak Soni selaku